Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi makalah dengan judul Sejarah Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Putri Maharani Permatasari Dewi, bersama dengan anggota kelompok saya, yaitu Elangsya Dewa Trisananda, dan juga Maulana Rizky Fauzi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, biografi Imam Abu Hanifah. 1. Kelahiran dan keluarga dari Abu Hanifah. Nama lengkap dari Abu Hanifah sejak kecil adalah An-Nu'am bin Sabit bin Zaud bin Mah. Beliau kerap paling sering dipanggil menjadi Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 669 Hijriah. Pada tahun tersebut bertepatan dengan masa kepemimpinan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, masa akhir dari dinasti Umayyah, dan masa awal dinasti Abbasiyah. Ayah dari Abu Hanifah adalah seorang keturunan dari bangsa Persia atau Kabul, Afghanistan. Tapi sebelum Abu Hanifah dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Maka dari itu Abu Hanifah bukanlah keturunan dari bangsa Arab, melainkan dilahirkan di tengah-tengah bangsa Persia. Kedua, kehidupan Abu Hanifah. Pada saat Abu Hanifah lahir, banyak dari sahabat yang masih hidup, yaitu diantaranya Anas bin Abu Hanifah, pembantu dari Rasul, Abdullah bin Abi Auf, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, dan Abu Tufail bin Amir bin Watsilah. Lalu sewaktu beliau masih kecil, beliau banyak belajar dari para tabi'in seperti Atta bin Abi Rabah dan Nafi Maulana Ibnu Umar. Beliau juga banyak mengkaji hadis dan fikih dari para ulama di negeri terbaik. Abu Hanifah tidak memulai pembelajarannya dari fikih, tetapi memulai dengan ilmu kalam, sehingga hal tersebut membuat beliau menjadi mempunyai pemikiran yang rasional dan realistis. Pada perkembangannya, Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Ahl Ra'yi karena sebuah metodenya yang terkenal yaitu istihsan. Selanjutnya, Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan hukum, melainkan hanya risalah-risalah kecil yang telah dinisbatkan kepadanya. Seperti contohnya yakni Al-Fiqh, Al-Akbar, Al-Alim, wa Al-Muta'alim. Selanjutnya ada juga risalah yang menolak pandangan yakni Qadariyah. Karya-karya Abu Hanifah tersebut kemudian dibukukan oleh para murid-muridnya. Murid-murid Abu Hanifah yang terkenal ada 4, yaitu Yakub ibnu Ibrahim ibnu Habib al-Ansari yang dikenal sebagai Abu Yusuf. Kemudian ada Zufar ibnu Hudail, Muhammad ibnu Al-Hasan, ibnu Furqat As-Sayyibani, dan Al-Hasan ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i. Dari keempat murid tersebut, pemikiran yang disampaikan oleh Abu Hanifah menjadi tersebar luas. Lalu menurut perjalanan sejarah yang dilalui, Abu Hanifah sebenarnya tidak mau terlibat dengan masalah-masalah dari pemerintah. Hal itu dapat dilihat pada masa pemerintah Bani Umayyah, Gubernur Irak Yazid bin Hubairah, dan masa Abbasiyah, Khalifah kedua dari Bani Abbas, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Hanifah ditunjuk sebagai hakim, namun beliau menolaknya dengan alasan bahwa masa depan fikih harus bebas dari kekangan penguasa, bisa mengembangkan kajian-kajian fikihnya dengan secara leluasa, dan dapat memperjuangkan kebebasan berpendapat pada saat itu. Abu Hanifah yang menolak untuk dijadikan hakim, kemudian pemerintahan Abbasiyah memenjarakan Abu Hanifah dan juga mencambuk beliau sehingga beliau meninggal. Beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah karena penderitaan yang diterimanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maulana Rizky. Maulana Rizky, silakan untuk membaca materi selanjutnya. Untuk selanjutnya ialah sumber dan metode hukum Imam Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan istihsan. Dalam hal ini beliau berkata, saya memberikan hukum berdasarkan Al-Quran. Apabila tidak saya jumpai dalam Al-Quran, maka saya gunakan hadis Rasulullah. Jika tidak ada dalam keduanya, tidak ada Al-Quran dan hadis, saya dasarkan pada pendapat para sahabat.
Saya berpegang pada pendapat salah satu sahabat yang lebih kuat. Dan jika tidak ada pendapat sahabat, maka saya akan berijtihad. Di bagian akhir ungkapan Imam Abu Hanifah dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan ijtihad dan pikiran, serta bagaimana pula penggunaan pikiran untuk membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat dan memilih salah satu dari pendapat yang paling kuat. Imam Abu Hanifah adalah seorang pemikir brilian di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam berijtihad, melainkan ia juga mampu merumuskan sebuah metodologi ijtihad yang disebut istinbat hukum. Oleh karena itu, dalam tataran atau tingkatan mujtahid, ia digolongkan sebagai mujtahid mutlak. Adapun salah satu metode istinbat hukum atau ijtihad yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah adalah istihsan. Secara bahasa, istihsan merupakan bentuk masdar dari kata istahsana, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah beralih dari penggunaan sebuah dalil dan qiyas. Dari penggunaan sebuah dalil dari qiyas jali ke qiyas khafi, atau dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat daripadanya. Dalam pengertian yang lain, istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan pemahaman mujtahid. Dengan demikian, istihsan tidaklah berdiri sendiri, tetapi tetap berlandaskan pada dalil-dalil isyarat, bukan berdasarkan pada hawa nafsu. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal termasuk ulama yang menyepakati digunakannya istihsan sebagai metode penggalian hukum, meskipun dalam tataran yang sangat minimalis. Sementara Asy-Syafi'i dan Az-Zahiri termasuk yang menolak istihsan sebagai metode penggalian hukum. Untuk pembahasan yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Elang Sahdewa. Untuk Elang Sahdewa, dipersilahkan. Kemudian ada pokok pemikiran Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih, diantaranya yang pertama, mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat, Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai uang sesuai dengan banyaknya kadar zakat. Kedua, berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang mempunyai hutang itu tidak wajib membayar jika orang yang mempunyai hutang itu tidak wajib membayar zakat jika hutangnya melebihi banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya hutang. Kemudian yang ketiga, pembenaran atas tindakan manusia sesuai dengan banyaknya kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya, ia berpendapat bahwasanya Islamnya anak kecil yang berakal, tapi belum balik, dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu, Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang balik dan dewasa atas orang yang dicintai. Baginya hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan nikahnya sah. Kelima, kendali pemerintah di tangan seorang imam atau penguasa. Karena itu kewajiban seorang imam memimpin secara syariat untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah
pengaturan kepemilikan tanah mati atau bebas bagi yang mengolahnya, yaitu menjadikannya lahan siap pakai. Pemikiran beliau mulai tergugur dan terbentuk dalam suatu paradigma yang kuat. Ketika beliau menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan berbagai pendapat peninggalan para sahabat Irak, hingga menjadikan beliau berdialog dan berdebat dengan penganut agama yang berbeda. Semua itu dilakukan ketika beliau menginjak remaja. Pilihan yang dilakukan oleh Abu Hanifah muda ini dilandasi oleh meratanya sistem penyebaran ilmu agama di tangan para sahabat dan tabi'in pada masa itu. Di sisi lain, dilandasi oleh keaktifan beliau ketika banyak mengikuti perdebatan dan dialog dengan aliran-aliran yang menyimpang. Kemudian kaidah-kaidah brilian dan selaras inilah yang membuat Abu Hanifah layak mendapat gelar Imam Ahlu Ar-Ra'yi. Ini tidak berlebihan karena beliau telah berjuang dan berusaha keras menggunakan kias pada hukum yang tidak ada dasarnya dalam nas. Selain itu, Abu Hanifah juga menguasai ilmu beristimbat atau menggali hukum dari hadis sehingga dapat mengambil kesimpulan yang bermanfaat bagi umat dan tidak bertentangan dengan nasnya. Pendapat Abu Hanifah yang berkaitan dengan fikih lainnya yaitu bahwa benda wakaf masih tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan kedudukan ariyah atau pinjam-meminjam karena masih tetap milik wakif. Benda wakaf dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan wakif kepada yang lain, kecuali wakaf untuk masjid, wakaf yang diputuskan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat, dan wakaf yang diikrarkan. Secara tegas wakaf itu terus dilanjutkan meskipun wakif telah meninggal dunia. Bahwa perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana, alasannya karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana. Ia hanya dibenarkan menjadi saksi perkara perdata. Karena itu menurutnya, perempuan hanya boleh menjadi hakim yang menangani perkara perdata. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakannya adalah kias dengan menjadikan kesaksian sebagai al-as dan menjadikan hakim perempuan sebagai al-far'i. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.